Ayat hari ini adalah Markus 13, ayat 28-32. Mari kita baca bersama. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Amin. Markus pasal 12 dikenal dengan sebutan Apokalips kecil. Disebut demikian karena dimulai dengan nubuat tentang kehancuran Bait Suci Yerusalem dan berisi ajaran yang mendesak mengenai akhir sejarah dan kedatangan anak manusia kembali, sehingga dikenal sebagai Apokalips kecil atau khotbah tentang akhir zaman atau nubuat tentang akhir zaman. Di mata para murid yang saat itu mendengarkan perkataan Yesus, ada bangunan Bait Suci yang megah. Para murid terkagum-kagum melihatnya. Namun, Yesus memandang Bait Suci itu dan menyatakan, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kemudian, ia mengajarkan satu persatu tanda-tanda akhir zaman yang akan dihadapi umat manusia. Nas hari ini dapat dianggap sebagai bagian kesimpulan dari khotbah dan ajaran Yesus yang bersifat eskatologis tersebut. Kata akhir zaman adalah kata yang cukup menakutkan. Menakutkan karena mengingatkan kita akan akhir dari segalanya. Dan merupakan topik yang membingungkan karena kita tidak bisa mengetahui segalanya. Namun, Tuhan kita memberitahukan hikmat untuk dapat memahami zaman itu. Dan ia menyuruh kita untuk mempelajari hikmat itu. Nas yang kita baca hari ini adalah firman-Nya yang menyuruh kita untuk memiliki hikmat dalam memahami zaman melalui perumpamaan tentang pohon ara. Ini memberitahu kita bahwa sikap orang-orang beriman adalah harus peka secara rohani dan memperhatikan tanda-tanda yang akan muncul pada waktu Tuhan. Namun, orang-orang sering salah paham mengenai hikmat untuk memahami zaman ini, dan juga mengenai tanda-tanda yang Tuhan katakan untuk memahaminya. Mereka salah paham dengan menerima isi Alkitab tentang akhir zaman, seperti yang tertulis dalam Markus 13, Matius 24, Lukas 21, dan kitab Wahyu secara harfiah, lalu mencocokkannya secara satu-satu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Ada orang-orang yang mengatakan, bukankah sekarang adalah akhir zaman? Dengan mencocokkan peristiwa nyata, seperti perang atau konflik yang sering kita lihat di berita saat ini, dengan peristiwa di Alkitab. Masih ada orang-orang seperti itu, bahkan sampai sekarang. Baiklah, kita menganggap nas hari ini sebagai perkataan Yesus yang menyuruh kita untuk memiliki hikmat dalam memahami zaman, yang ditujukan kepada orang-orang yang salah memahami firman Tuhan karena kesalahpahaman tentang hikmat ini. Mencocokkannya secara harfiah adalah hal yang sangat bodoh. Itu berarti tidak memahami firman Tuhan dan ajaran Yesus dengan benar. Nas hari ini memberitahu kita apa itu hikmat untuk memahami zaman. Saudara-saudari, sekarang adalah masa Prapaskah, bukan? Masa Prapaskah ini bukanlah masa untuk bersedih semata. Masa Prapaskah adalah waktu pelatihan rohani untuk meneguhkan kembali siapa raja seluruh dunia dan siapa Tuhan dalam hidup kita, serta mempersiapkan diri untuk saat kedatangan Tuhan kembali. Aku telah mati karena dosa, dan Kristus telah menghidupkanku. Masa Prapaskah adalah waktu untuk merenungkan kembali pengakuan iman ini, dan berdiri di atas dasar pengakuan iman ini. Masa Prapaskah adalah waktu pelatihan rohani untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali. Kiranya kita mengingat dengan jelas bahwa firman hari ini adalah ajaran Yesus bagi kita yang sedang menjalani masa Prapaskah dan mengalami situasi internasional yang kacau untuk dapat memahami waktu Tuhan. Apakah hikmat yang tidak salah paham dalam memahami zaman itu? Dalam ayat 28 dan 29, Yesus berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman dengan menggunakan keteraturan alam sebagai contoh. Mari kita baca sekali lagi nas hari ini, ayat 28 dan 29. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Amin. Bagi orang Yahudi, tumbuhnya daun pada pohon ara adalah penunjuk perubahan musim yang paling pasti dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki hikmat sehari-hari, hikmat kehidupan, untuk mengetahui bahwa musim sedang berganti, berdasarkan apakah daun pohon ara menjadi banyak atau melembut saat musim berganti.
Yesus mengangkat sesuatu yang sangat biasa untuk menyebutkan tanda-tanda akhir zaman. Yang penting di sini bukanlah ia hanya mengatakan, waktunya telah tiba dengan melihat fenomena ini, melainkan ia menghubungkan sesuatu yang biasa dalam kehidupan sehari-hari dengan waktu Tuhan. Iman bukanlah tenggelam dalam pengalaman mistis yang luar biasa, melainkan kemampuan untuk membaca pekerjaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa. Ini seperti seorang petani yang mengetahui kapan harus menabur benih dari aroma tanah dan arah angin. Pertemuan antara pekerjaan Allah yang luar biasa dengan kehidupan sehari-hari yang biasa, itulah misteri iman dan mukjizat kepercayaan yang kita alami hari ini. Tuhan kita, sambil berbicara tentang akhir zaman, memberitahukan kepada kita prinsip rohani yang sangat penting untuk menjaga pusat iman kita. Di tengah kesibukan dan gejolak yang terjadi dalam kenyataan, kita harus mencurahkan hati kita pada waktu dan pemikiran yang sangat biasa dan sehari-hari, yaitu hari ini dan sekarang. Bukan dengan memaksakan hubungan antara hal-hal yang glamor dan membingungkan dengan Alkitab, melainkan kita harus lebih fokus pada apa yang Tuhan katakan di sini, dalam kenyataan yang saya jalani hari ini, dalam waktu yang sangat biasa dan sehari-hari. Semakin dunia menjadi bising, semakin situasi internasional menjadi kacau, kita harus mulai dari sini. Apa yang Tuhan katakan kepada saya hari ini, sekarang? Bagaimana pusat iman saya berdiri? Orang-orang sibuk menilai ini dan itu sambil melihat berbagai peristiwa. Namun, penilaian itu sebenarnya bukan tugas saya. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita harus terlebih dahulu merenungkan bagaimana Tuhan memandang kita di hadapannya. Yesus memberitahukan kepada kita bahwa seperti kita dapat mengetahui waktu melalui perubahan sehari-hari, demikian pula kita akan semakin mendekati waktu Tuhan sedikit demi sedikit. Dan Yesus terus berbicara. Mari kita baca bersama ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Firman ini dengan jelas menyatakan apa satu-satunya realitas yang harus kita pegang di tengah peradaban megah dan kerajaan kuat yang dibangun manusia, serta kengerian perang. Banyak orang yang merasa cemas saat melihat berita belakangan ini. Mungkin kita lebih khawatir tentang bagaimana dampak perang yang sedang terjadi ini akan menimpa kita setelah perang berakhir. Namun, ada sesuatu yang harus kita ingat. Fakta bahwa firman Tuhan lebih kokoh daripada perhitungan politik manusia. Karena perdamaian sejati sama sekali tidak terletak pada kekuatan militer atau negosiasi diplomatik. Perdamaian sejati hanya mungkin di bawah pemerintahan Kristus, penguasa alam semesta. Bukankah ada shalom sejati di dalam salib yang kita renungkan selama masa Prapaskah? Rasul Paulus berkata dalam Efesus 2. Ia berkata, Yesus yang mati di kayu damai sejahtera kita. Ia telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dan ia telah menciptakan satu manusia baru yang akan diselamatkan. Dunia mencoba memelihara perdamaian dengan kekuatan, tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita jalan perdamaian abadi, melalui pengorbanan dan kasih-Nya yang berdaulat. Di tengah kecemasan dan kekhawatiran, kita harus berdiri di hadapan salib Tuhan. Kita harus berpegang pada firman janji Tuhan yang tidak akan lenyap, meskipun langit dan bumi lenyap, sebagai penyembah yang memiliki getaran dan kekaguman. Saat itulah kita dapat berjalan menikmati damai sejahtera Tuhan, terlepas dari kecemasan dan ketakutan ini. Kapan dalam sejarah tidak ada krisis? Namun, firman Tuhan tetap sama. Hari ini pun demikian. Saya percaya kita harus berpegang pada firman itu. Terakhir, mari kita baca bersama ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Amin. Kata yang diterjemahkan sebagai saat di sini bukanlah konsep waktu yang kita pikirkan. Ini bukan konsep waktu jam yang mengalir secara biasa. Melainkan kata yang diterjemahkan sebagai saat di sini adalah kairos, yang menunjuk pada waktu khusus yang ditetapkan Tuhan. Kita sering berusaha menebak tanggal kedatangan Tuhan. Tetapi itu adalah hal yang sangat bodoh bagi kita. Karena itu bukan wilayah kita, melainkan wilayah Tuhan. Yang penting bukanlah kapan, melainkan bagaimana saya hidup sekarang. Yang lebih penting daripada kapan sesuatu akan jadi atau bagaimana sesuatu akan terjadi adalah dengan sikap apa, dengan kata-kata apa, dan dengan hati apa saya berdiri di hadapan firman Tuhan yang kekal hari ini. Inilah gambaran orang bijak yang memahami zaman. Kita terkadang takut dan khawatir karena kita tidak tahu. Namun kita tidak boleh membuang-buang waktu di sana. Waktu yang disebut hari ini adalah waktu seperti hadiah yang Tuhan berikan kepada kita.
Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu itu dengan ketakutan dan kekhawatiran. Itulah hikmat untuk memahami zaman. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana ranting pohon ara melembut, saya sungguh-sungguh berharap hati kita juga melembut di hadapan kasih karunia Tuhan. Masa Prapaskah adalah musim untuk mengolah hati kita yang keras dan menjadi peka merasakan waktu Tuhan. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberikan janji ini, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Marilah kita tidak goyah di tengah berita dunia yang diwarnai oleh perang dan konflik, kekerasan dan pembunuhan, melainkan hanya percaya kepada Tuhan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda berpegang pada ajaran Tuhan, hikmat untuk memahami zaman ini, dan berjalan dengan setia dalam iman hari ini.